Halo guys, di sini aku mau cerita tentang pengalaman pribadi aku. Eh, Cerita ini agak sedikit horor sih ya, sedikit atau banyak nggak tahu. Aku mau cerita tentang aku diikuti sama satu sosok eh, laki-laki, sosoknya laki-laki. Terus dia suka sama aku sampai tiba-tiba aku pacaran sama dia. Cat banget kan, pacaran sama hantu. Awal mula kejadian aku diikuti sama satu sosok yang suka sama aku dan berakhir pacaran sama si sosok ini. Itu aku pernah pergi ke tempat wisata air terjun gitu kan. Nah, kebetulan sekali air terjunnya ini tuh terletak kayak di dalam hutan gitu kan, jadi kayak perjalanan menuju ke tempat wisata itu tuh memakan waktu sekitar sejam lebih deh, sekitar sejam atau 2 jam jalan kaki ya, karena tempat ini tuh karena habis hujan kan, jadi nggak bisa ditempuh dengan naik motor, jadi harus jalan kaki karena itu licin dan apa jalannya juga tuh kayak naik turun bukit gitu kan. Nah, sampai di sana tuh kan niatnya itu cuman kayak mau refreshing aja gitu, aku sama saudara-saudaraku. Jadi kan di sana tuh saudaraku kan ngajak ke apa yang tepat di bawah air terjunnya gitu kan. Nah, di situ tuh kita harus melewati bebatuan buat pijakan ke bawah air terjunnya itu. Pas baru setengah perjalanan aku sama saudaraku menuju ke bawah air terjunnya itu, tiba-tiba aku pengen jatuh, tergelincir gitu. Jadi kan saudaraku satunya tuh megang tangan aku, megang gitu kan, karena aku hampir jatuh. Terus satunya tuh aku kayak ngerasa ada yang megang juga tangan aku tuh, tapi pas aku noleh nggak ada siapa-siapa, dan saudara-saudara aku yang lain juga di belakang kan, posisinya aku di depan gitu. Nah, sejak kejadian itu tuh pas pulang juga aku ngerasa kayak ada yang ngikutin, tapi pas aku lihat ke belakang pasti nggak ada gitu. Terus aku mikir, wah perasaan aja kali gitu, ada yang ngikutin, padahal mah enggak. Orang lain juga nggak ada gitu kan, mana posisinya aku jalan di belakang. Seminggu setelah kejadian itu tuh aku kayak ngalamin hal yang menurut aku kayak di luar nalar banget gitu. Jadi posisinya aku tidur sendiri kan gitu di kamar. Nah, tiba-tiba listrik mati. Aku kayak nggak terbiasa gitu kan, tidur tuh lampu dimatikan. Jadi kayak lampu di kamar aku tuh hidup terus gitu kalau tidur. Nah, pas listrik mati itu sekitar jam 2 atau jam 2 atau jam 3 pagi gitu kan, mati listrik nih. Aku kan ngiranya sudahlah gitu, sudah bentar lagi pagi juga kan, baru nunggu beberapa jam aja lagi sudah pagi gitu kan, sudah lanjut aja tidur. Tapi nggak tahu kenapa aku ngerasa kayak kok kayak ada seseorang gitu di belakang. Posisinya kan aku tidurnya miring ke samping gitu kan. Nah, terus aku kayak udahlah gitu, mungkin perasaan aja kan, aku pastinya tidur sendiri, masa iya ada orang gitu di belakang. Sudah tidurlah lanjut gitu. Tapi kayak sebelum tidur tuh aku kayak yang punya firasat kayak, kok jangan balik badan gitu, kayak yang jangan balik badan, kalau kamu balik badan pasti terjadi sesuatu gitu. Aku yang kayak sudah. Nah, nggak tahu kenapa, karena posisinya aku sudah tidur gitu kan, jadi nggak sadar balik badan lah aku.
pas balik badan tuh langsung tiba-tiba tangan aku langsung kayak ditarik gitu. Ditarik, aku nggak tahu yang narik itu siapa, kenapa. Aku kayak bingung juga gitu kan. Posisinya aku bingung, mana nariknya tuh kuat banget gitu, kayak rasanya sakit banget gitu, tangan ditarik dengan paksa gitu. Karena posisinya gelap kan, aku nggak bisa ngelihat apa-apa. Jadi kayak aku nggak kepikiran juga kayak ngambil senter atau apa yang ada di dekat aku gitu kan, buat ngelihat siapa gitu yang narik tangan aku. Aku berusaha juga gitu kan narik tangan aku lagi gitu, pakai tangan satunya yang nggak kena tarik, karena kan tangan aku cuma satu aja yang tarik, dan posisinya juga aku menyamping lagi gitu, menghadap ke si yang narik tangan ini. Nah, karena kayak udah lama gitu kan aku narik juga tangan aku, tapi kayak nggak lepas-lepas. Terus sudahlah gitu, mungkin aku coba buat nendang aja nih si orang yang narik tangan aku nih, siapa tahu dilepas gitu kan. Terus aku tendang-tendang, kayak nggak ada, padahal aku nendangnya sudah di dekat lengan aku yang ditarik itu, tapi kayak nggak ada apa-apa. Yang aku tendang itu cuma angin aja gitu, nggak tahu juga itu apa gitu. Aku udah kayak keringetan pas tahu kayak nggak ada apa-apa. Terus aku mikirkan siapa, kenapa nggak ada orangnya gitu yang narik. Sudah pas aku lagi mikir-mikir kayak gitu, tiba-tiba di masjid tuh sebelum azan subuh itu kan orang baca-baca doa-doa gitu kan. Nah, pada saat itu tuh tangan aku dilepas, tapi dilepasnya tuh kayak yang dilempar gitu, dan kayaknya sih yang narik tangan aku tuh kayak yang terlempar gitu loh. Aku nggak tahu juga sih, karena kan posisinya gelap, aku nggak lihat, itu kayak perasaan aku aja gitu dari cara ngelepasnya itu. Sejak kejadian itu aku sudah nggak pernah lagi kayak mau mati lampu, nggak pernah lagi kayak gitu. Tapi selang sebulan atau 2 bulan setelah kejadian itu, aku pertama kali ketindihan. Yang aku lihat pada saat ketindihan itu ada satu sosok besar hitam, karena sosok besar hitam gitu. Aku nggak tahu sih sosoknya ini apakah sosok yang sama dengan yang ngikutin aku atau enggak. Tapi kalau enggak kan siapa kalau selain dia. Nah, itu pertama kali aku ketindihan. Setelah itu kayak yang sebelum haid, 3 hari sebelum haid, atau pertengahan bulan gitu, kayak yang sebulan tuh sekali aja. Tapi pas dan sosoknya itu aku bakalan coba gambarinnya. Aku bakalan coba gambarin sosok ini sesuai dengan yang aku lihat ya, karena menurut beberapa orang yang pernah melihat sosok ini tuh beda-beda gitu. Tapi kalau versi yang aku lihat itu nggak seram. Nanti aku coba ilustrasiin, aku minta AI buat bikin ilustrasi sosoknya. Dan biasanya sosok ini tuh kayak ngilangnya tuh kayak dari kakinya dulu, kayak kaki sampai ke badan sampai ke kepala gitu, ngilangnya gitu. Terus kayak yang aku lihat tuh kayak versi yang gak seram, kayak yang versi kayak manusia aja gitu, cuma bedanya ya pakai jubah gitu kan, jubah hitam. Kayaknya aku pernah mikir juga ini kok kayak malaikat maut yang digambarkan orang-orang gitu kan. Udah mah kayaknya jauh, kayaknya kan nggak mungkin juga aku, karena pas itu tuh kan
kayak yang masih suka cerita-cerita, baca cerita-cerita horor gitu kan. Aku kayak mikir, ini jangan-jangan malaikat maut. Kayak ya Allah, belum belum siap untuk mati gitu. Aku mikirnya gitu, ternyata bukan hantu, itu hantu. Sosok ini juga lama gitu kan tinggalnya sama aku, karena kan awalnya dia tuh kayak baik banget, kayak yang dia pernah bilang juga katanya mau ngejagain gitu, mau berteman. Terus aku kan cerita gitu ke mama aku kan kalau sosok ini tuh kayak yang mau berteman atau apa segala macam. Nah, di kebetulan di tempat di daerah aku tinggal tuh kayak yang bersahabat sama sosok makhluk halus itu hal yang wajar gitu. Jadi kayak karena mamaku juga percaya akan hal sosok makhluk halus itu, jadi mamaku kayak iyain aja gitu. Sampai suatu ketika pas aku kelas 11 semester 2, enggak deh, kelas 11 semester kayaknya awal-awal masuk kelas 11 itu kan, mulai nih aku yang kayak ketindihan tiap hari. Kayak yang kalau aku tidur siang ketindihan, malam apalagi ketindihan juga. Kayak kalau aku tidur siang 2 kali sehari ketindihan. Dan nggak tahu kenapa pas ketindihan itu tuh badan aku kayak yang sakit semua. Aku nggak tahu juga kenapa sebabnya gitu. Dan sosok yang bikin aku ketindihan tuh masih sama kayak yang sebelumnya yang sempat tinggal sama aku. Aku kan mikirnya baik, aku kan yang kiranya temenan aja gitu kan. Tapi dengan syarat aku nggak mau kayak yang memberi sesajen atau apalah itu, memberi makan si makhluk ini. Kalau dia mau nyari makan ya nyari sendiri aja gitu kan. Ngapain aku yang memberi dia makan? Kan dia sendiri yang mau ikut. Aku nggak ngajak dia buat balik ke rumah buat ngikutin aku. Oke, lanjut. Kejadian yang aku tiap hari ketindihan itu berlangsung kayaknya sekitar 5 bulan atau 6 atau 7 bulan, sekitar kayaknya 5 bulanan aja deh. Setelah itu kan kebetulan aku di sekolah itu OSIS kan. Nah, jadi kayak ada acara besar di sekolah yang melibatkan OSIS gitu. Jadi aku kayak fokus sama sibuk ke hal-hal itu, dan kadang pulang ke rumah tuh capek kan. Nah, nggak tahu kenapa aku nggak ketindihan lagi gitu kan, sampai pelaksanaan acara sekolah ini saat selesai sudah acara sekolah itu. Di situ aku punya pacar dan tiba-tiba aku mulai lagi ketindihan. Dari situ aku juga sempat cerita gitu ke teman-teman aku kan. Terus teman-teman aku bilang kemungkinan hantunya suka sama kamu, sebaiknya cepat-cepat diusir aja gitu kan, daripada ngeganggu gitu. Dan mana si sosok ini tuh juga nyakitin pas ketindihan tuh, kayak yang balik lagi kayak yang dicekek apa, pokoknya kayak yang dipukul, pokoknya nyakitin badan aku gitu loh. Nah, kemungkinan si sosok ini tuh tahu aku punya cowok kan, jadi dia itu yang kayak yang apa ya, istilahnya tuh kayak cemburu gitu, tapi hak dia buat cemburu ke aku apa? Dia ini sosok hantu, aku manusia, mana bisa. Dan aku juga menganggap si hantu ini tuh teman, dan ngapain juga aku nganggap selain teman kan, itu sangat tidak mungkin. Gila aku kalau nganggap sosok itu tuh selain teman. Nah, karena seringnya aku disakitin sampai kayak aku pernah dalam semalam itu 4 kali ketindihan, sampai aku tidur duduk pun
ketindihan dicekek. Kayak pas paginya aku bangun tuh di bagian leher tuh kayak ada bekas cekekan, bekas tangan gitu, kayak merah gitu bekasnya pas dicekek gitu. Karena aku digituin sama si sosok ini, jadi aku ceritalah ke cowok aku nih. Aku cerita kalau aku tuh kayak gini gitu. Aku ceritain dari awal sampai malam itu tuh yang dicekek, sampai kayak aku ketiduran duduk pun dicekek gitu kan. Nah terus tiba-tiba pas malam berikutnya tuh dia nyuruh aku buat kalau mau tidur tuh ditelepon dia gitu kan. Ya sudah, aku telepon lah, bilang kenapa gitu. Terus dia bilang kayak, kamu tidur tapi HP-nya jangan dimatiin, teleponnya tuh jangan dimatiin gitu kan. Oke, aku bilang kan, udah tidur nih kan, posisinya telepon di HP tuh nggak mati kan. Tidurlah aku, nggak tahu kenapa kayak yang hal itu tuh dilakukan tiap malam. Aku nggak pernah ketindihan lagi, kayaknya sekitar 3 bulan atau 4 bulan lebih deh, kayaknya aku gak pernah ketindihan lagi. Karena kan yang kayak gitu, awalnya aku heran kenapa si sosok ini tuh udah gak bikin aku ketindihan lagi gitu kan. Aku mikir kayak, apakah si sosok ini tuh sudah pergi atau enggak gitu kan. Sampai di suatu malam aku tidur ketindihan, padahal posisinya aku masih teleponan sama si cowok kan. Ketindihan, dan si sosok ini tuh yang kayak tiba-tiba nyekek, yang kayak keras banget gitu, yang kayak aku kayak mikirnya ya aku kayaknya bakalan mati dicekek sama si hantu ini dalam keadaan ketindihan deh. Aku mikir gitu. Terus gak tau kenapa setelah aku kayak mikir gitu, dan juga rasa sakit yang banget yang aku rasain, tiba-tiba aku kayak ditarik, gak tau sama apa, tapi aku ditarik gitu kan. Terus kayak yang berpindah tempat lagi akunya, posisinya masih ketindihan tapi kayak beda tempat lagi. Posisinya masih sama, aku masih kayak yang rebahan kasur, tapi kayak beda tempat lagi. Nah, pada saat itu ada satu ularnya tuh kayak ngelilitin kaki aku, sebelah kaki aku tuh nggak dililitin sih, kayak yang diputar gitu. Ularnya tuh muter tapi di kaki aku. Ular muter di kaki. Terus ada satu sosok cewek, dia bilang kalau dia tuh neneknya pacar aku. Aku yang kayak iya aja gitu kan, karena aku juga kayak yang percaya aja. Setelah kejadian itu aku ceritain lah ke cowok aku kalau aku tuh diselamatin sama si dua sosok ini. Terus cowok aku bilang kalau yang ular itu emang sahabatnya dia. Ularnya tuh pokoknya besar banget, kayak yang satu rumah aja tuh kalau dia yang ngelilitin satu rumah tuh tenggelam. Rumah besar gitu kan, saking besarnya si ular ini, sampai kayak rumah besar pun kalau dia yang ngelilitin itu bakalan tenggelam. Itu kata cowok aku, karena kan dia yang punya sahabat kan. Terus aku tanya dong, nenek kamu bisa yang kayak yang nyelamatin, pokoknya kayak yang kayak gitulah, hal-hal yang kayak gitu aku tanya kan. Terus katanya kayak enggak, dia bilang enggak. Nenek aku tuh kayak yang gak tahu hal-hal yang kayak gitu, dia bilang. Kalau kakeknya bisa jadi, kalau kakeknya.
Tapi aku bilang kan, ini tuh cewek bukan cowok. Kalau cowok kan kemungkinan kan si kakeknya, tapi ini cewek. Nah terus dia juga punya sahabat cewek juga, mungkin si dia, kata si cowok aku. Oh, aku bilang mungkin aja kali ya. Sudah drama yang aku ketindihan dicekek apa segala macam tuh sudah berakhir. Terus sampai aku lulus kelas 12 itu aku gak pernah ketindihan lagi, alhamdulillah. Tapi awal aku masuk kuliah, sebelum aku berangkat kuliah, berangkat ke daerah sini, posisinya masih di tempat asal aku ketindihan satu sosok cewek. Nih aku sebelumnya izin dulu sama si sosok ini, mau cerita dikit aja gitu tentang dia. Si sosok ini tuh tinggal di rumah ini, rumah yang aku tempati sekarang. Dia tinggal di kamar yang aku tempati. Aku berbagi kamar sama si sosok cewek ini. Dia cewek. Jadi dia bikin aku ketindihan. Padahal posisinya dia di sini, aku di daerah aku kan lumayan jauh kan ya. Dia bikin aku ketindihan. Sebenarnya dia itu cuma pengen aku tahu kalau dia tuh ada di sini gitu kan. Lama aku emang sudah tahu gitu kan, karena kan saudara aku yang pernah tinggal sebelumnya kan cowok dua-duanya kan tinggal di rumah ini nih. Dan mereka tuh kayak yang heran aja gitu, kenapa ada kayak rambut cewek gitu kan tiap hari gitu kan. Dah kan posisinya mereka tuh tinggal berdua cuma cowok dan gak pernah bawa cewek juga ke rumah ini. Jadi ke orang pintar lah gitu buat ngeliat. Terus ternyata ada sosok cewek di kamar aku. Setelah itu aku kalau yang di sini ketindihan emang nggak terlalu sering sih, kayak jarang-jarang aja. Terus kenapa aku bisa tiba-tiba pacaran sama si sosok yang ada di daerah aku itu, yang ngikutin aku? Itu tuh sebenarnya aku cuma mau nyelamatin cowok aku yang kerasukan, dirasuk sama si sosok ini. Dia ngancem gini, kalau aku nggak ngakuin dia sebagai kekasih aku, kekasih nggak tuh? Kalau aku nggak ngakuin dia gitu kan, si cowok aku ini nggak akan dilepas sih, masih bakalan dirasuk. Pokoknya dirasuk sampai kesadarannya tuh 100% hilang. Dan kalau 100% hilang kesadarannya, jiwanya cowok aku tuh nggak bisa balik ke tubuhnya, kata si sosok ini. Tapi aku nggak tahu juga itu benar atau enggaknya ya. Karena itu jadi aku mau nyelamatin cowok aku, jadi ya sudahlah aku ngakuin aja gitu. Dan berakhirlah aku berpacaran sama si hantu ini, dan dia nungguin aku pulang. Aku libur kuliah. Wow. Yang nunggunya masih di kamar aku. Terus aku yang kayak, terus pas cowok aku sadar, dia bilang kayak, kenapa kamu ngakuin dia gini-gini, padahal aku masih bisa tahan, aku masih bisa lawan apa segala macam. Ya namanya orang panik, sudah udah yang kayak nggak bisa mikir, udah keringat dingin, udah ya yang otak ngeblank apa segala macam. Sudah aku iyain aja gitu. Terus si hantunya juga bilang kalau aku tuh
punya perasaan cinta sama si dia. Oh, cinta nggak tuh? Katanya di lubuk hati aku yang paling dalam, kata si hantu, bukan kataku. Aku cuma menyampaikan hal yang si sosok ini bicarakan aja. Setelah itu si sosok ini tuh diusir sama si cowok aku kan, diusir. Aku nggak tahu sih cara dia ngusir si sosok ini tuh dari kamar aku, nggak tahu gimana. Tapi ternyata si sosok ini tuh malah jadi sahabatnya cowok aku. Kata si sosok ini tuh dia mau ngejagain aku gitu kan, yang mohon-mohon mau ngejagain aku gitu kan. Dia minta jadi sahabatnya cowok aku. Jadi cowok aku nih tipe yang melihat si hantu ini tuh kasihan, jadi dia terima-terima aja. Sampai suatu ketika si sosok ini tuh ngelakuin kesalahan besar terhadap aku dengan cara dia ngerasukin cowok aku lagi. Dan katanya aku gak bisa aku sebutin karena kesalahan itu cowok aku ngusir si sosok ini. Dan posisinya aku sudah di sini ya, habis liburan tuh balik lagi. Dan si sosok ini tuh bikin kesalahan pas aku libur kuliah. Jadi dia sudah diusir, terus dia juga pamitan gitu kan sama aku, terus dia kayak ngakuin semua kesalahannya dia. Terus aku mempertanyakan dong, aku nggak mempertanyakan, aku menyalahkan si sosok ini pas dia ngomong ke aku bilang gini, karena kamu sebabnya aku jadi ketindihan terus di sini gitu kan. Nggak terus juga sih, nggak yang sering sih, tapi ketindihan gitu. Awal mulanya kamu yang bikin aku ketindihan, aku bilang gitu. Terus si sosok ini tuh bilang kalau cuma dia yang bisa bikin aku ketindihan. Kayak kalau cuma dia yang bisa bikin aku ketindihan, nggak mungkin dong makhluk yang lain bisa. Pas aku di sini makhluk lain bisa gitu bikin aku ketindihan. Bilang gitu. Udah nggak dia jauh lagi gitu kan. Terus dia yang pamitan. Kata-kata terakhir yang kayak aku inget banget tuh, dia bilang gini, ternyata dia bilang cinta iblis sama manusia tuh gak pernah bisa bersatu. Kayak aku mikir, oh kan dia bilang dirinya itu iblis, anak manusia. Nah, cinta kami berdua nih nggak bisa bersatu. Kayak sejak kapan aku cinta sama kau? Tolong, sejak kapan? Aku aja takut coy, takut disakitin, dicekik, apa segala macam. Sampai aku sampai trauma kalau lampu mati atau posisinya gelap banget, nggak ada cahaya apa-apa, itu aku trauma banget. Aku sampai kayak sesak nafas, sampai kayak rasanya kayak mau pingsan aja gitu. Setrauma itu aku sama gelap karena si sosok ini kurang ajar ya. Ya sudahlah, maafkan aja gitu, kan baik, harus dimaafkan kesalahannya. Dan aku juga pas dia bilang dirinya iblis tuh aku baru tahu kalau dia itu iblis. Aku kiranya hantu sama iblis sama aja, ternyata beda. Aku pernah dikasih tahu sama seorang, hantu dan iblis itu beda, asalnya mereka itu beda katanya, dan juga dijelasin, tapi males deh jelasinnya bedanya apa. Kalian cari tahu sendiri aja ya kalau pengen tahu. Tidak, berakhirlah kisah sosok siapa ya, sosok berjubah hitam ini. Sosok berjubah hitam yang suka sama aku, pernah pacaran sama aku, pernah pacaran sama iblis. Tapi itu kan karena terpaksa kan. Bisa disebut pacaran gak sih?
itulah pengalaman hidupku yang penuh dengan cerita-cerita horor. Aku masih punya banyak cerita horor pas aku kuliah sih, tapi males ceritain jadi makin panjang nanti durasinya. Kalau kalian pengen tahu boleh tanya-tanya gitu, boleh tanya, atau mungkin di lain kesempatan aku bakalan cerita lagi tentang kisah horor pas aku kuliah. Sudah sampai di sini. Thank you so much for watching. Bye bye.